Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Martika Pratama dari kelas 3 ATRBL dengan NIM 234311026. Saya akan mempraktekkan tugas Jarkom dengan topologi seperti berikut dengan 2 router dan juga 1 switch. Tapi karena saya kehabisan alat, jadi saya akan memakai 3 router dengan 1 router berperan sebagai switch. Pertama-tama saya akan mengkonfigurasi router 1. Untuk langkah pertama, waktu di router OS default configuration ini akan saya klik remove configuration karena saya tidak menggunakan config default dari MikroTik. Kemudian saya akan memberikan nama dengan pergi ke sistem, terus ke identity. Kemudian karena ini menggunakan jaringan dari ISP DHCP, saya akan pergi ke DHCP client untuk mendapatkan alamat IP dari ISP. Untuk mengeceknya saya akan mencoba Google. Oke, bisa. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menambahkan NAT dengan pergi ke menu IP, firewall, kemudian pilih menu NAT plus. Untuk di general ini yang all interface kita setting ke Ether 1 dan action masquerade. Jadi NAT atau network address translator digunakan untuk menerjemahkan IP klien ke IP publik agar bisa terhubung dengan internet. Kemudian karena nanti saya akan menggunakan VLAN, saya akan menambahkan 2 interface VLAN untuk di Ether 2. Kemudian saya akan menambahkan IP address untuk VLAN 168.11.1/. Untuk interface jangan lupa untuk di set ke interface VLAN. Kemudian saya akan menambahkan juga untuk IP Ether 3 yang nantinya akan dikonekkan dengan router 2. Baik, saya akan pindah ke switch untuk mengkonfigurasi switch.
Karena router yang akan saya gunakan untuk switch belum di reset, pertama saya akan reset dulu. Saya akan menggunakan soft reset dengan pergi ke new terminal, kemudian mengetikkan sistem reset configuration, kemudian enter, dan akan ada pilihan apakah Anda akan yakin mereset atau tidak. Kita tinggal tekan Y. Untuk notifikasi default configuration kita tekan remove lagi, seperti pada router pertama. Jadi untuk switch kita akan membuat Ether 1 sebagai terang, sedangkan Ether 2 dan Ether 3 sebagai access port. Pertama-tama saya akan menamai routernya dengan nama switch agar tidak tertukar. Kemudian pergi ke menu bridge dan tambahkan bridge.
Lalu pergi ke menu port dan masukkan Ether 1 sampai Ether 3 ke dalam bridge 1. Dan hardware offload ini jangan lupa dicentang. Jadi apabila tidak ada yang terkonek ke dalam salah satu port itu, nanti namanya akan menjadi disable port. Tapi ketika ada yang connect ke salah satu port di dalam bridge, nanti role ini akan berubah menjadi designated port, tetapi jika tidak ada yang connect akan menjadi disable port. Kemudian kita pergi ke menu switch dan kita ke menu VLAN. Kemudian kita menambahkan VLAN ID untuk switch 1. Yang pertama VLAN 1 yang akan digunakan untuk port 1 dan 2 switch sesuai dengan topologi. Nantinya port 2 ini akan terhubung ke access point. Dan untuk VLAN yang kedua saya taruh di Ether 3 karena nantinya Ether 3 digunakan untuk klien seperti laptop statik. Kemudian kita pergi ke menu port. Untuk Ether 1 VLAN modenya kita gunakan secure, dan VLAN headernya kita buat add if missing. Kemudian untuk Ether 2 VLAN modenya kita secure juga, tetapi di VLAN header ini kita buat always strip dan kita isi VLAN ID-nya. Always strip itu maksudnya jika ada klien dengan tag VLAN pada paketnya, nanti tag VLAN tersebut akan dihapus sebelum paket tersebut diteruskan ke internet. Untuk Ether 3 kurang lebih sama dengan Ether 2, tetapi di VLAN ID-nya kita ubah ke VLAN ID-nya VLAN 2. Kemudian saya akan coba untuk mengetes ke port 3. Port 3.
Oke, tadi saya lupa untuk menancapkan kabel dari Ether 1 switch ke Ether 2 router 1. Tapi sekarang sudah bisa digunakan untuk internet. Karena kita juga masih terhubung ke switch dan switchnya terhubung ke ke router 1, kita juga bisa setting router 1 lewat switch. Saya akan menambahkan DHCP server untuk VLAN 1. Kemudian kita coba untuk pindah ke port 2 di switch. Kita dapat IP 11.6 dan juga bisa digunakan untuk internet. Selanjutnya saya akan setting router 2. Kita remove configuration. Selanjutnya kita tunggu. Kemudian kita hubungkan kembali. Dan kita ganti namanya juga, router 2. Sesuai dengan topologi, Ether 1 router 2 ini akan terhubung ke Ether 3 dari router 1. Karena ini kita routing statik, maka kita juga harus men-setting DNS juga. Jadi yang saya gunakan ini adalah DNS dari Google dan juga 1.1 ini dari Cloudflare. Dan jangan lupa untuk mengkonekkan port 1 dari router 3 ke Ether 3 router 1. Dan kita tambahkan juga gateway C2.
Jadi untuk destination address ini kita buat 00 karena 00 ini bisa bermaksud universal, nantinya kita bisa ke berbagai macam IP address. Yang penting gateway-nya benar. Kita coba ping. Oke, bisa. Kemudian kita tambahkan juga IP untuk klien ke Ether 2. Kita buat DHCP server juga. Kemudian saya akan kembali ke router 1, tapi saya akan settingnya dari switch, bukan terhubung ke router 1 langsung. Saya akan menambahkan routes untuk ke klien dari Ether 2 agar kita bisa ping ke PC3. Jadi untuk destination address-nya kita akan berikan network dari klien router 2. Untuk gateway-nya ini karena kita nantinya akan lewat ke Ether 1 dari router 2, jadi gateway-nya kita buat IP Ether 1 di router 2. Kemudian saya hubungkan lagi ke switch ke Ether 3. Kita akan menggunakan IP dari VLAN 2.
Sekarang kita coba untuk ping ke PC3. CMD Pak, kalau gitu. Karena saya meminta bantuan dari laptop teman saya. Nah, ini adalah hasil dari IP DHCP di laptop teman saya, yaitu 172.168.44.2. Kita akan coba ping ke sana. Jadi laptop teman saya ini akan berperan sebagai PC3 di dalam topologi ini. Oke, bisa di ping. Coba ping 172 titik 2. Coba. Dan dari laptop teman saya tahu dari PC3 ini juga bisa ping ke PC2 atau PC dengan IP dari VLAN 2. Ini untuk hasilnya. Mungkin di sini kurang jelas, tapi nanti akan saya masukkan juga ke laporan. Kemudian langkah terakhir saya akan mengkonfigurasi access point. Jadi ini untuk routernya. Access point maksudnya. Jadi di bagian bawah access point ini nantinya akan ada SSID dan juga akan ada SSID dan juga password awal dari perangkat tersebut. Ini yang saya gunakan adalah access point dari TP-Link. Untuk SSID defaultnya adalah TP-Link 41C6. Kita coba ke menu WiFi sebentar. Nah, ini. Karena saya tadi sudah mengkonfigurasi access point ini sekali, jadi password default dari access point ini akan otomatis masuk. Kemudian kita buka browser, saya akan menggunakan Microsoft Edge. Kemudian kita cek IP default dari access point ini dengan pergi ke menu WiFi status, kemudian details. Nah, jadi IP yang saya dapat adalah 192.168.0.102, yang berarti IP gateway atau IP default dari access point tersebut adalah 192.168.0.1. Ini adalah menu awal dari
webfig dari access point TP-Link. Pertama-tama kita akan disuruh untuk membuat login password. Ini adalah password TP-Link di rumah saya. Kita akan buat lagi. Jadi syarat untuk membuat password di webfig TP-Link ini tidak boleh menggunakan spasi, harus memiliki karakter sepanjang 6-32 dan harus mengandung setidaknya 2 tipe dari syarat-syarat di bawah ini, yaitu kata, angka, dan juga simbol. Jadi saya akan menggunakan uppercase di huruf T, kemudian angka, dan juga simbol di akhir. Kemudian setelah kita pastikan benar, kita klik start. Ini adalah menu tampilan awal dari webfig TP-Link. Kemudian kita pindah ke operation mode, kita setting access point, kemudian save. Ini oke. Kemudian access point akan reboot secara otomatis. Kita tunggu setengah jam. Jadi nantinya PC 2, HP 1, dan HP 2 akan mendapatkan koneksi internet. Untuk PC 2 ini tadi sudah dengan terhubung secara statis ke Ether 3 dari switch dengan menggunakan IP dari VLAN 2. Kemudian HP 1 dan HP 2 ini akan saya hubungkan ke access point TP-Link setelah proses reboot selesai. Ini udah 100%. Setelah restart, kita hubungkan ke WiFi TP-Link ini lagi, yang default tadi. Legion. Kemudian bisa kita cek di sini. IP-nya masih sangat sebentar. Oke, jadi sebelum kita setting ke mode access point, seharusnya saya menghubungkan kabel dari Ether 2 switch ini ke port biru atau port 1 dari access point ini. Tadi saya lupa, jadi gagal. Kita coba lagi. Kita login lagi menggunakan password yang tadi dibuat. Nah, setelah kita konekkan ke dalam VLAN 1, nanti IP yang VLAN 1 ini bisa didistribusikan lewat access point. Jadi nantinya seperti ini. Dan otomatis IP untuk masuk ke webfig-nya Mikrotik ini kita ubah juga. 72. Karena saya tadi sudah mencoba untuk mengkonfigurasi dan ternyata tadi dapatnya IP 11.5, kita coba lagi. Apakah bisa atau berubah?
karena dari VLAN satunya DHCP, jadi IP yang didapat oleh access point ini bisa berubah-ubah sesuai range subnet dari VLAN 1. Oke, ternyata access point kita dapat IP 11.5. Kemudian kita masuk lagi ke menu wireless, kemudian ke basic setting. Ini kita gunakan untuk merubah SSID dari WiFi-nya. Kemudian kita save. Dan nantinya konfigurasi ini akan berubah. Sebenarnya kita juga bisa langsung mengkonfigurasi SSID dan password secara bersamaan, kemudian di save secara bersamaan. Tetapi ini akan saya konfigurasi satu-satu. Jadi karena ini masih menggunakan password default dari TP-Link-nya, kita akan memasukkan password defaultnya 86 373. Kita refresh, kemudian baru kita setting password dengan pergi ke menu wireless security. Nah, ini adalah password defaultnya tadi. Kita ubah. Oke. Sekarang akan saya coba untuk mengkoneksikan WiFi dari access point ini, yaitu Gcom Salva ini ke HP. Jadi ini bisa terhubung dengan password yang sama tadi. Dan di sini saya mendapat IP 172.168.11.3. Dan ini juga bisa digunakan untuk internet. Dan ini untuk di laptop saya. Sebentar.
dari LAN adapter WiFi nya kita mendapatkan IP 11.4. Dua ya. Kita juga bisa ping ke PC 3. Baik, jadi sekian video dari tugas praktikum saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.